Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mab'uts wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus bi ni'mah, di malam yang mulia, di malam yang dilipat gandakan kebaikan oleh Allah, yaitu malam Jumu'ah. Malam yang betul-betul dimuliakan untuk umat akhir zaman, sehingga diijabah doanya. Kita masih tetap berjuang syiar fisabilillah, menegakkan agama Allah dengan cara memperbanyak sosial berjamaah, baik dalam sholat maupun dalam pengajian. Dan alhamdulillah pada malam Jumat ini, malam tahun baruannya, sekedap DWG seberapa hari deui, sehari deunya, malam besoknya. Alhamdulillah batur malah liburan, orang mah di masjidnya. Alhamdulillah. Itu mudah-mudahan salah satu ciri oleh Allah kita diberi kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kata Rasul, apa sih cirinya orang-orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah? Kata Rasul, idza aradallahu bi'abdin, apabila seseorang itu akan diberi kebaikan oleh Allah. Bi'abdin, seorang hamba akan dikasih khair, kebaikan. Ja'ala ginahu fi nafsihi. Yang pertama, dia merasa cukup terhadap dirinya. Artinya dia tidak memerlukan yang lain, cukuplah Allah dalam dirinya, tidak mengharapkan pertolongan siapapun, enggak pernah dalam hatinya ada segan we, mudah-mudahan enggak, tapi hanya kepada Allah saja. Nah, ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan itu, dia itu tidak ada sedikit pun ada menginginkan pertolongan dari makhluknya, dari makhluk Allah. Ya, dia merasa cukup aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang sebagai penolong, sebagai gimana tuh kalau kita misalkan datang ke suatu tempat atau ke dokter misalkan, kan kita ada harapan ingin disembuhkan oleh dokter. Nah, beda ya, harus bisa membedakan antara syariat ya dengan ada harapan ditolong oleh orang lain, beda ya. Itu mah syariat diwajibkan ketika kita sakit datang ke dokter, itu mah syariat, beda. Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokternya. Kita diwajibkan saja ke dokter gitu. Datang ke Ustaz, saya itu bingung gini. Mudah-mudahan atau ada bolongan, solusi, nasihat gimana nih bagusnya. Nah, itu mah enggak apa-apa. Itu mah syariat namanya gitu. Nah, jadi satu, apabila seseorang itu akan diberi kebaikan oleh Allah, ja'ala ginahu fi nafsihi. Dia merasa cukup hanya Allah lah gitu. Adapun Allah kita misalkan hanya mengharapkan Allah, kemudian Allah memberikan jalannya melalui manusia, itu mah urusan Allah. Kita ingin kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah aku gini. Tidak ada sedikit pun ada hati ingin ditolong sama manusia, enggak ada. Tapi ternyata Allah menurunkan pertolongan itu melalui manusia, itu mah bukan urusan kita. Ya terima aja gitu. Dan kita tidak mengharapkan, hanya Allah pertolongannya melalui manusia itu. Satu.
Yang kedua, wa tuqahu fi qalbihi. Yang kedua, ketika orang tersebut akan diberi kebaikan oleh Allah, hatinya itu takwa. Hatinya itu takwa. Ya, jadi takwa itu kan banyak ya tingkatannya. Ada takwa dalam Islam, maqamul Islam. Artinya dia takut keluar dari Islam. Itu takwa. Ya Allah, saya takut keluar Islam nih. Makanya musyrik, murtad, kufur itu dijaga. Itu maqam Islam. Ada juga maqam yang lebih tinggi lagi, yaitu dia takut terhadap yang haram. Jadi orang yang takwa itu sudah tidak mau aja yang haram itu. Itu takwa itu. Nah, ada juga takwa tingkatan berikutnya adalah takut yang subhat, yang makruh. Takut yang makruh. Makruh itu sudah ditinggalkan, itu juga tingkatan takwa. Yang makruh sudah ditinggalkan, subhat pun ditinggalkan. Subhat itu remang-remang, halal haram gitu. Halam. Nah, itu ditinggalkan. Nah, yang paling hebat itu yang halal saja sudah dikurangi. Yang halal saja dikurangi gitu. Makanan semuanya halal, enggak semuanya, yang cukuplah gitu. Dikurangi. Itu mah ditambah, yang kurangi. Waktu kau pikul bihi nya, jadi hatinya itu takwa, takut kepada Allah, takut Allah tidak ridho, takut Allah tidak mencurahkan rahmat, takut Allah tidak memaafkan. Itu takut khaufnya, takwa. Hatinya itu selalu takut, kekhawatiran, ada kekhawatiran dalam ibadah, takut tidak diterima. Yang ketiga, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Yang ketiganya, ngerti terhadap agama. Orang ingin diberi kebaikan oleh Allah pasti ngerti terhadap agama. Ngerti di sini ngerti dalam pengetahuannya, ngerti dalam pengamalannya, ngerti dalam istiqomahnya, ikhlasnya, itu ngerti. Ada orang yang ngerti dalam pengetahuannya aja, tapi pengamalan tidak, itu belum ngerti benar gitu. Kan banyak orang yang pesantren misalkan, sekarang kemarin rame kan, punya pesantren, melecehkan santriahnya misalkan gitu. Nah berarti kan dia ngerti, ya ngerti dalam ilmu pengetahuannya saja, dalam pengamalan kan belum. Oh. Jadi orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah itu ngerti terhadap agama. Kalau kita tidak ngerti terhadap agama, berarti alamat mual dipasihan kasayan ke Allah. Kalau Allah ingin memberi kebaikan itu kita ngerti gitu, terhadap agama, senang terhadap agama gitu. Kata Sayyidina Ali kan, orang yang senang, cirinya orang yang senang terhadap agama itu dia mendengar ke 1000 kalinya sudah hafal gitu. Karena mendengarnya ke 1000 kali, dia tetap aja seperti baru pertama mendengar. Itu ahli ilmu gitu. Ya, orang yang cinta terhadap ilmu gitu. Gak gini, ini gitu mesti aneh. Paling gini ceritakan ke surga jeung neraka, benar dan salah gitu aja lah gitu. Dia leha-leha aja, santai-santai. Itu bukan ahli ilmu tuh. Bukan ahli agama. Ahli agama itu selalu, dan kata Sayyidina Ali itu, kalau ahli agama itu cerdas. Cerdas apa? Ketika diterangkan itu hafal. Setahun, 2 tahun, 3 tahun hafal, nempel, itu cerdasnya ahli agama. Kalau tidak bisa, maka pisutur dengan tulisan. Buku sing banyak tulisan, bisa hilap. Cerdas. Ya cerdasnya cerdas pisudur ya. Dalam hati itu cerdas. Nah, yang keempat, wazahadahu fid dunya. Yang keempat, orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah itu zuhud dalam dunia. Nah, tadi zuhud itu tidak cinta terhadap dunia.
yang ada juga dikurangi. Biasanya porsinya 1 piring, sekarang setengah piring. Gitu. Ya, jadi 1 piring itu kedua anen gitu. Gitu. Makanya kata ulama, kalau kita makan porsi seorang 2 anen, porsi 2an 3 anen gitu. Ya cukup. Nah, juhud itu tidak cinta terhadap dunia. Artinya kalau juhud itu hatinya tidak terikat terhadap dunia, itu juhud. Jadi orang juhud itu dunia itu pakaian, dunia itu manfaatkan, dunia itu untuk jadi ibadah gitu. Bukan disimpan di hati. Itu juhud. Kalau orang yang hubud dunya, mau ada dunianya atau mau tidak ada dunia itu terpikirkan, masuk ke hati. Pas sholat ya, aduh, pas ngawas, kita bisa tiis liwat, nah itu hubud dunya. Terikatnya hati terhadap dunia. Tengah jam atas. Nah, jadi terikat ketika sholat itu, ingat, takut. Nah, itu masih hubudun ya tuh. Kita misalkan sholat, aduh, di sini sepatu kita baru, sendal kita baru, ingat ke sendal ke sepatu. Itu hubudunnya tuh. Jadi hatinya itu terikat terhadap dunia itu. Nah, kalau yang juhud itu enggak terikat. Lepas aja. Nah, itu juhud. Jadi juhud mah urusannya urusan hati. Maka kata Nabi, jangan kira kalian Nabi Sulaiman itu tidak juhud. Nabi Sulaiman itu juhud. Kenapa? Ketika dia ibadah, sholat, dia tidak ingat terhadap dunianya. Itu juhud Nabi Sulaiman. Jadi juhud itu sebetulnya kan urusan hati, ya. Urusan fisik, ya, bukan urusan pesak. Tapi urusan hati. Kan enggak punya isi pesak juga, enggak punya isi dompet. Hari mikiran, aduh, ente boga duit, hayo we keur salat ge mikiran gitu nya. Itu mah bodohnya kene ngaranna. Namanya bodohnya tuh. Uang enggak punya, mikiran dunia kan riweuh. Manusiawi. Tah eta manusiawi teh dijadikan alat. dijadikan alasan, pembenaran, justifikasi. Nah, yang kelima, apabila orang itu idza aradallahu bi'abdin khairan itu wa bassarahu uyubahu, Allah akan memberikan, diperlihatkan oleh Allah aibnya, kekurangannya diperlihatkan oleh Allah itu. Oh, iya. Ketika kita misalkan akan diberikan kebaikan oleh Allah, keburukan kita itu ditinggalkan, diperlihatkan oleh Allah. Contoh, misalkan ini seorang ulama, Nabi aja dulu atau Nabi itu kan setelah dari masjid pulang, melihat kurma jatuh dari pohonnya itu, kurma. Duh, sayang nih, mubadir satu udah mateng, mubadir diambil, dimakan. Dan cuma satu. Semalam sholat resah, semalam tidak bisa tidur, guling gasahan. Sehingga istrinya Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa nggak bisa tidur? Aduh, ini saya tadi makan buah kurma yang jatuh, belum minta halal ke yang punyanya. Belum ngasih. Belum kasih tahu, ingin cepat-cepat besok. Itu resah, diberi gelisah, ditegur oleh Allah, diperlihatkan uyubnya. Satu ulama, ya, dia
berjalan musafir mencari ilmu, kemudian berwudu di sungai. Sungainya dulu kan dari langsung dari gunung bening ya, pakai wudu. Kemudian pas mau beres wudunya, mau sholat, ada apel, ya, ada apel ngalir, ya, ada yang palid. Sebagian menyebutkan jambu, sebagian buah itu apel, ya, apel. Aduh, ke siang-siang, duhur, ada apel, diambil, dimakan. Semenjak itu, sholat duhur dia tidak khusyuk. Sholat asar tidak khusyuk. Maghrib sampai terus, sampai besoknya dia resah. Maka dia telusuri siapa yang punya pohon ini. Ternyata sampailah ke satu tempat, wah pasti ini nih. Dekat pohon, dekat ya, di situ. Maka minta izin kan. Tuhan, saya itu makan buah ini, buah apa, mohon dihalalkan. Kata orang tersebut tidak akan dihalalkan. Udah, nggak apa-apa, aku beli aja berapa. Bukan masalah uang. Terus gimana? Nggak akan dihalalkan. Aduh, gimana, saya nggak bisa khusyuk dalam sholat. Makan buah apel satu yang paling gitu. Diperlihatkan oleh Allah tidak bisa khusyuk. Nggak bisa khusyuk, itu ulama ya, ulama besar. Sebagian ulama itu Imam Hanafi ya. Sebagian menyebutkan Imam Syafi'i ya. Sebagian juga menyebutkan sahabatnya. Nama Imam Syafi'i banyak versi ya. Tapi kalau saya sih lebih cenderung kejadian itu tidak satu. Jadi banyak sekali gitu yang Imam Syafi'i pernah, ayahnya pernah, Imam Hanafi pernah. Hanya hampir sama kejadiannya seperti itu. Diperlihatkan oleh Allah. Maka Enggak akan dikasih. Kecuali kalau kamu menikahi putriku. Ya kalau begitu ya apa boleh buat lah. Gitu. Tapi buta. Bingung kan? Aduh buta. Tapi daripada enggak khusyuk, daripada enggak dihalalkan, ya udahlah enggak apa-apa. Bukan hanya buta, tuli. Aduh gimana, semakin bingung. Bukan tuli aja. Bisu, bukan bisu saja, nggak bisa jalan, lumpuh. Ya udahlah tanggung. Daripada nggak dihalalkan tuh ulama, masya Allah, daripada nggak bener ibadah ya, mending baiklah gitu. Karena Allah aja lah gitu. Kan itu. Setelah ditikahkan kan, ternyata pas, ayo kamu masuk, sudah nikah, kamu punya kewajiban ke kamar. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Aduh ngajar ya, nah bisa ngomong. Bapak aja bisa nyarios. Melepesan saya tak beren, sok itu. Tapi bisa nyarita, bener sok eta aya deui Bapak. Pas Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia dengan ngali balik kan. Coba denger sampai gitu. Maka narasan. Katanya nggak bisa lihat, nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa jalan. Ternyata semuanya bisa. Kata bapaknya kan, yang dimaksud oleh bapak adalah dia tidak bisa bicara yang haram, tidak diperlihatkan, tidak bisa melihat yang haram, tidak mendengar yang haram, tidak berjalan yang haram. Ternyata kan cantiknya, mengatakan masya Allah, turunannya kan ulama-ulama besar. Kontennya mah lain dinikahkan apa tapi diperlihatkan oleh Allah itu aibnya, itu kekurangan kalau orang itu. Satu lagi, dulu kan seorang ulama rusuh ya, ketika dia mau wudu, wudunya tuh sunnahnya tuh agak dilewat lah gitu. Maka malamnya setelah sholat isya dia mimpi dengan Rasul. Dan dia salam kepada Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Nabi kan berpaling sampai 3 kali, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, sambil berpaling. Sampai 3 kali. Setelah itu ya Rasul, ada kesalahan saya. Katanya kamu cinta terhadapku. Tapi ternyata kamu bid'ah.
Kenapa? Meninggalkan sunnah-sunnahku itu bid'ah. Melakukan bid'ah katanya cinta. Jadi bid'ah itu mengadakan yang tidak ada, mentiadakan yang ada, itu juga bid'ah. Rasul suka mensaum Senin Kemis, orang itu bid'ah. Rasul tukang tahajud, orang tu tahajud tukang bid'ah, no gitu ngaranna. Rasul itu siapa saja yang minta tidak pernah ditolak dikasih. Kalau ada orang yang minta ke kita enggak ngasih, bid'ah. Jadi Rasul itu salat sunnah rawatib itu wah tidak pernah dilewati. Kita hayo ngaliwatan wae gitu, ahli bid'ah. Nah, ini mah bagus, enggak mau ngasih rokok teh kan makruh, karunya bisi. Bapak Sarahu kan ditinggalikan gitu, maka dia bangun dan kemudian dia sholat mengganti tadi wudunya enggak benar, enggak dengan sunnahnya, diganti dengan 100 rakaat. Dan dia berjanji, ya Allah, seumur saya masih ada, maka saya akan sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Itu mengganti karena takut kepada Rasul ya gitu. Malu saya bukan takutnya. Ya kan orang mah ketika ada kesalahan diperlihatkan oleh Allah aibnya, kesalahannya. Contoh misalkan kalau kita disayang oleh Allah akan diberi kebaikan, kita misalkan pulang pas ketendang sendal orang lain, pas 2 langkah 3 langkah ditajong tuh orang. Tadi itu diperingati oleh Allah, berarti kita disayang oleh Allah. Kalau nggak disayang terus dirapelkan, dihitung oleh 1, 2, 3 sampai langsung Jibril ke gitu. Nah, berapa tuh? 5 ya. Keenam, idza ardallahu bi'abdi khina ajjalalahu al-uquba fid dunya tuh. Kata Rasul, barang yang keenam, barang siapa yang akan diberi kebaikan oleh Allah, maka siksanya atau tegurannya itu didahulukan, ajjalalahul uquba fid dunya. Jadi di dunia juga sudah dikasih peringatan, kasih musibah. Itu. Jadi banyak ya. Kalau misalkan seseorang itu melakukan kesalahan, oleh Allah ditegur di dunia juga. Itu orang yang akan diberi kebaikan gitu. Tapi mungkin saja itu musibah, mungkin saja itu teguran, mungkin saja itu azab, mungkin saja itu cobaan. Kalau cobaan kan untuk menaikkan iman, untuk menaikkan derajat gitu. Belum tentu kita berbuat dosa kalau kita diberi musibah gitu ya. Mungkin saja itu ujian. Ya, ujian dari Allah untuk meningkatkan kadar iman kita, kadar kualitas ketakwaan kita. Wa idza aradallah bi'abdihi asyara amasaka anhu bidambihi hatta yuafi bi yaumil qiyamah idza aradallah bi'abdi khairan fataha lahu kupla qalbihi. Barang siapa yang akan diberikan oleh Allah kebaikan, maka akan dibuka oleh Allah kunci-kunci hatinya. Hati yang terkunci itu terbuka, lapang dadanya, hatinya terbuka, menerima atas apa saja, sifat-sifat jelek dalam hatinya dibuka oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Hatinya itu ikhlas, menerima, ridho gitu. Yang keseberapa Pak ya? Dik. 8, 7. 7 ya. Yang ketujuh, wa ja'ala fihi al-yakin. Allah akan memberikan keyakinan. Apapun atas apapun dia pasti yakin. Orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah itu pasti dia yakin. Tidak akan ragu. Apapun ya Allah, saya yakin ini yang terbaik. Jadi nggak pernah uring-uringan. Pas datang ke sini nggak gini. Aing nyaho ieu teh ditutup lakah teu ngabejaan. Itu urang teu kulilingan gitu. Entah gitu. Karena Allah gitu. Itu mana kemari? Itu tamak makan. Biar mah dia. Ka mana? Da ayeuna mah teh ditutupna kan. Parung kuda. Gitu. Sana. Nah, yakin kepada Allah.
Diberi keyakinan oleh Allah, itulah orang yang akan diberi kebaikan tuh. Dia yakin apapun ini yang terbaik pasti. Kasih ini yang terbaik lah. Yang penting kita usaha, yang penting kita ikhtiar. Nah, kesembilan, as-sidqa. Diberi oleh Allah sidik, jujur, benar, gitunya. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fi wa ja'ala qalbahu saliman. Hatinya itu bersih, salim, selamat. Wa lisanahu shadiqon, lisannya itu sidik. Wa khaliqatuhu mustaqiman, istiqomah, telinganya terjaga, matanya terjaga itu. Wa idza aradallahu in kada qadaqaihi wa qadrihi. Itu masyaallah karim. Ketika kita akan diberi kebaikan oleh Allah, itulah cirinya itu. Berarti kita harus diusahakan dong. Iya iyalah. Itu kan udah dikasih ciri. Ciri orang-orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah seperti yang tadi disebutkan gitu. Terus cakaplah gitunya pada sin misi terus request pada sin Allah bisa. Dari pertaruhan sebenarnya